Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Alfiarina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia, yang mana ini adalah materi atau tugas dari Bapak Wendy Anugrah Octavian MPD. Izinkan saya untuk menjelaskannya. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau RI, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi hampir mencapai 270.54.853 jiwa pada tahun 2018. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 jiwa. Bentuk-bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab. Kerajaan-kerajaan beragama Hindu dan atau Buddha mulai tumbuh pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi, diikuti para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 sehingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudera. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda selama hampir 3 abad, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari seringnya terjadi bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatif, proses demokratisasi, dan periode pembangunan. Perubahan dan perkembangan sosial ekonomi politik, serta modernisasi yang pesat. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa atau ras, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi, yakni Mongoloid, serta Mongoloid Selatan atau Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik,
Suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu jua. Bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan atau negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB yaitu pada tanggal 7 Januari 1945 dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966. Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G20, dan sebentar lagi akan menjadi anggota OECD. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul kata Indonesia. Kata Indonesia sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indus yang merujuk kepada sungai Indus di India dan Nessos yang berarti pulau. Jadi kata Indonesia berarti wilayah kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia. Ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut, yaitu India dan Indonesia. Pada tahun 1850, George Winthrop Earle, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indonesia dan Malayunesia untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu. Murid dari Earle, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu, Hindia Timur Belanda atau Hindia, dan bahkan Insulindi atau istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar 1859 ditulis oleh Multatuli mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesian Order die Inselndesmalischen Archipels 1884-1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesische Persbureau pada tahun 1913. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ini terdiri dari banyak tahapan atau periode. Secara garis besar, sejarah Indonesia terdiri dari periode prasejarah, periode kuno atau klasik, periode pertengahan, periode kolonialisme, periode awal kemerdekaan, dan periode modern. Yang pertama yaitu periode prasejarah. Fosil-fosil manusia purba seperti Homo erectus yang oleh antropolog juga dijuluki manusia Jawa menimbulkan dugaan bahwa Kepulauan Indonesia telah berpenghuni pada antara 2 juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Namun, kebenaran tentang hal ini banyak diperdebatkan. Hingga tahun 75.000 sebelum Masehi,
daratan Nusantara bagian barat, kira-kira kepulauan sebelah barat termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sekarang masih menyatu dengan daratan utama Asia. Pada abad ini pula terjadi erupsi Gunung Toba yang disebut-sebut sebagai salah satu letusan gunung api terbesar sepanjang sejarah yang menyebabkan perubahan iklim yang dikatakan hampir memusnahkan populasi manusia modern saat itu. Umat manusia sendiri sebenarnya belum sampai ke Sumatera. Gelombang migrasi dari Afrika ikut terhenti untuk sementara akibat erupsi ini. Gunung Toba kemudian tenggelam dan kalderanya membentuk sebuah danau besar dengan nama yang sama. Sekitar abad 25.000 sebelum Masehi, gelombang migrasi pertama manusia modern sampai di daratan Nusantara. Peradaban awal dan kebudayaan awal mulai terbentuk pada zaman Holosen 10.000 tahun sebelum Masehi, menandai berakhirnya zaman es, dan daratan ini mulai terpisah dari daratan utama Asia lalu hingga membentuk kepulauan Nusantara seperti sekarang. Sejak saat itu, bangsa Melanesia yang merupakan bangsa manusia modern pertama di Nusantara membentuk kebudayaan awal. Kemudian yang kedua yaitu periode klasik. Kerajaan-kerajaan kecil mulai bermunculan sejak awal abad Masehi. Kerajaan tertua yang diketahui berdasarkan penemuan terbaru adalah Kerajaan Kandis. Bukan Kerajaan Kutai seperti anggapan kebanyakan orang selama ini. Berdasarkan penemuan-penemuan yang ada, Kerajaan Kandis berada di Pulau Sumatera, kira-kira di daerah Riau sekarang. Namun sayangnya, hanya sedikit yang diketahui dari kerajaan ini karena bukti-bukti dan catatan yang minim. Kerajaan-kerajaan penting lainnya di Sumatera adalah Kerajaan Melayu kuno atau Kerajaan Jambi kuno, berdiri sekitar abad kedua Masehi. Di Pulau Jawa, berdiri Kerajaan Salakanegara, kerajaan Hindu pertama di Nusantara yang terletak di daerah Cianjur, Jawa Barat. Nah, kerajaan Hindu pertama di Nusantara yang terletak di daerah sekitar Cianjur, Jawa Barat, ini kemudian Kerajaan Salakanegara mulai berdiri pada tahun 130 Masehi, kemudian berkembang menjadi Kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri mulai berdiri di Kalimantan Timur pada tahun 350 Masehi. Diikuti berdirinya dua kerajaan lain di Kalimantan Selatan, yaitu Kerajaan Tanjung Puri dan Kerajaan Sarunai pada tahun 525 Masehi. Di Sulawesi juga berdiri kerajaan-kerajaan kecil, di antaranya Kerajaan Lawu di Sulawesi Tengah pada tahun 900 Masehi. Kerajaan-kerajaan awal lainnya adalah Kerajaan Siang di Sulawesi Selatan dan Kerajaan Suwawa di daerah Gorontalo. Pada abad ke-7 Masehi berdiri Kerajaan Hindu-Buddha Sriwijaya di Sumatera Selatan yang kemudian berkembang menjadi kemaharajaan terbesar dengan masa berdiri terlama di Asia Tenggara hingga awal abad ke-11. Kerajaan ini menguasai sebagian besar Sumatera, semenanjung Malaya, Jawa, hingga pantai barat dan barat daya Kalimantan. Kerajaan ini mengendalikan aktivitas pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan maritim utama antara India dengan Tiongkok. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Sejak saat itu, sejarah Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain hingga masa-masa berikutnya. Yang ketiga yaitu periode pertengahan. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, dinasti Hindu-Buddha, Sanjaya dan Shailendra dari Kerajaan Sriwijaya juga mendirikan kerajaan-kerajaan perintis di Pulau Jawa bagian tengah. Kerajaan-kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan besar yang terdiri dari Kerajaan Penjalu atau Daha atau Kediri, Kerajaan Tumapel atau Singosari, hingga Kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang pesat di Indonesia. Islam sebenarnya sudah memasuki Indonesia pada abad ke-7 Masehi.
Namun penyebarannya belum signifikan, seperti hanya yang terjadi pada abad ke-15 hingga ke-16. Agama Islam pertama memasuki Indonesia pertama kali melalui para pedagang dan kaum ulama Arab, dan selanjutnya melalui pedagang Persia dan India atau Gujarat. Para pedagang dan pelaut dari Tiongkok beragama Muslim di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho juga ikut serta dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama atau disebut Kesultanan yang diketahui adalah Kerajaan Jempa yang terdiri di Aceh pada tahun 777 Masehi. Kesultanan ini terletak di daerah pantai utara di sebelah timur Banda Aceh sekarang. Kemudian kolonialisme. Indonesia juga merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara Eropa dan juga Asia, karena sejak zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya alam untuk pemasukan bagi negaranya. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain Portugis pada tahun 1509, hanya Maluku, lalu berhasil diusir pada tahun 1595. Kemudian Spanyol pada tahun 1521, hanya Sulawesi Utara, tapi berhasil diusir pada tahun 1692. Belanda pada tahun 1602, sebagian besar wilayah Indonesia ini menjajahnya. Kemudian Prancis pada tahun 1759 sampai 1811. Prancis menaklukkan Republik Belanda pada 1795 dalam Perang Revolusi Prancis, dan Prancis mendirikan Republik Batavia dan Kerajaan Hollandia yang berstatus sebagai negara bawahan Prancis. Kemudian Britania Raya pada tahun 1811, sejak ditandatangininya kapitulasi Tuntang yang salah satunya berisi penyebaran Pulau Jawa dan Belanda kepada Britania. Pada tahun 1814 dilakukan Konvensi London yang isinya pemerintah Belanda berkuasa kembali atas wilayah jajahan Britania di Indonesia. Lalu baru pada tahun 1816 pemerintahan Britania Indonesia secara resmi berakhir. Kemudian Jepang pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945 oleh karena kekalahan Jepang kepada pasukan sekutu. Kemerdekaan Indonesia. Pada Maret 1945, Jepang membentuk sebuah komite negara kemerdekaan Indonesia setelah Perang Pasifik berakhir pada tahun 1945. Di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat itu sedang bulan Ramadan. Setelah kemerdekaan, 3 pendiri bangsa yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia. Belanda mengirimkan pasukan mereka. Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh Belanda sebagai aksi kepolisian, atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai agresi militer. Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional termasuk Amerika Serikat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang geografi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni yang menyebar di sekitar Khatulistiwa yang memberikan cuaca tropis.
Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.